adik-adik, anak mewarisi sifat dari orang tuanya. Bentuk mata, warna rambut, bentuk wajah, model telinga, warna kulit, bentuk hidung, postur tubuh, dan yang lainnya merupakan sifat-sifat yang diturunkan orang tua kepada anaknya. Nah, apa itu pewarisan sifat? Yuk simak video ini sampai tuntas. Pewarisan sifat adalah ciri-ciri atau sifat-sifat makhluk hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi atau diturunkan dari induk kepada anaknya. Dalam pewarisan sifat ada beberapa istilah yang penting kamu ketahui. Yang pertama, materi genetik, DNA dan RNA, gen, kromosom, dominan dan resesif, fenotip dan genotip, haploid dan diploid. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah gen? Gen adalah unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Di dalam gen terdapat materi genetik yaitu DNA dan RNA. Lalu di manakah letak DNA? Nah, setiap makhluk hidup, contohnya manusia, memiliki kulit. Di dalam kulit terdapat jaringan kulit. Di dalam jaringan kulit terdapat sel kulit yang di dalamnya terdapat inti sel. Nah, di dalam inti sel inilah terdapat kromosom. Kromosom memiliki lengan-lengan kromatid dan di dalam lengan kromatid ini terdapat untaian kromatin. Nah, di dalam kromatin inilah terdapat DNA yang terlilit oleh protein histon. Nah, adik-adik, jumlah kromosom manusia adalah 23 pasang atau 46 buah. Kromosom nomor 1 sampai dengan 22 disebut kromosom autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom atau kromosom pada sel kelamin. Kromosom gonosom pada pria disimbolkan dengan XY dan wanita disimbolkan dengan XX. Pada perkawinan manusia, jika gamet pria dengan tipe 22A ditambah dengan X yang membuahi gamet pada wanita, maka akan lahirlah anak perempuan. Nah, jika gamet dengan tipe Y 22AA ditambah dengan Y yang membuahi gamet pada wanita, maka akan lahirlah anak laki-laki. Ingat, laki-laki memiliki kromosom XY sedangkan perempuan memiliki kromosom XX. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bahas hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat ini pertama kali dikemukakan oleh Gregor Mendel. Gregor Mendel ini pertama kali meneliti dengan menyilangkan kacang kapri. Nah, mengapa kacang kapri yang disilangkan? Yang pertama, karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan. Yang kedua, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek dan menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang persilangan satu sifat beda atau monohibrid dan persilangan dua sifat beda atau dihibrid. Contoh persilangan monohibrid adalah kacang kapri berbunga ungu disilangkan dengan kacang kapri berbunga putih. Sedangkan contoh persilangan dihibrid adalah kacang kapri berbiji bulat kuning disilangkan dengan kacang kapri berbiji kisut hijau. Berikutnya kita bahas contoh soal persilangan monohibrid. Tentukan perbandingan fenotip dan genotip dari persilangan kacang kapri berbunga ungu dominan U besar disilangkan dengan kacang kapri berbunga putih resesif U kecil. Fenotip itu sifat yang tampak atau sifat yang bisa kita lihat secara langsung. Contohnya warna bunga ungu atau putih bisa kita lihat. Sedangkan genotip tidak bisa kita lihat karena genotip merupakan sifat yang tidak tampak. Contoh pengkode U besar atau U kecil. Agar kalian dapat menjawab soal dengan baik, coba kalian perhatikan persilangan monohibrid berikut. Nah, ini merupakan persilangan kacang kapri berbunga ungu dominan U besar dengan kacang kapri berbunga putih resesif U kecil. Perhatikan gametnya. Nah, pada keturunan pertama akan dihasilkan semua kacang kapri berbunga ungu karena terbentuk gen U besar dengan U kecil atau terbentuk genotip U besar dengan U kecil. Nah, berikutnya kita mencoba silangkan sesamanya antara filial 1 dengan filial 1. Ini merupakan parental 2, di mana
bunga kacang kapri ungu disilangkan dengan bunga kacang kapri ungu. Nah, gametnya akan terbentuk seperti pada gambar, U besar, U kecil, U besar, dan U kecil. Kemudian keturunan kedua atau filial kedua akan terbentuk U besar, U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil, dan U kecil, U kecil. Perbandingan fenotipnya, ungu ada 3, putih ada 1, sedangkan perbandingan genotipnya U besar dibanding U besar, U kecil dibanding U kecil, U kecil. Perbandingannya 1:2:1. Untuk lebih memahami, silakan kalian kerjakan latihan soal 1 berikut. Selanjutnya kita akan membahas persilangan di hibrid. Contoh soal, tentukan perbandingan fenotip kedua dari persilangan kacang kapri berbiji bulat kuning dominan B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan kacang kapri berbiji keriput hijau resesif B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Bulat dan kuning, keriput dan hijau merupakan dua sifat beda atau dihibrid. Nah, ini merupakan persilangan dua kacang kapri, yang satu berbiji bulat kuning dan yang satunya berbiji keriput hijau. Kacang kapri berbiji bulat kuning disimbolkan B besar, B besar, K besar, K besar dan terbentuk gamet B besar, K besar. Sedangkan kacang kapri berbiji keriput hijau resesif disimbolkan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil dan terbentuklah gamet B kecil, K kecil. Keturunan pertama dari persilangan kedua gamet ini terbentuk B besar, B kecil, K besar, K kecil, di mana ini merupakan kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning. Nah, sekarang antara sesama F1 kita silangkan. Jadi, berbiji bulat kuning kita silangkan dengan berbiji bulat kuning, di mana genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini kita akan urai dalam bentuk 4 gamet. B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, dan B kecil, K besar. Kita masukkan ke dalam tabel Punnett. Ini merupakan tabel Punnett. Oke, untuk yang pertama, B besar, K besar, K besar. Ini diperoleh dari persilangan antara B besar, K besar, B besar, K besar. Kemudian B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil, dan seterusnya. Nah, dari sinilah kita dapat peroleh perbandingan fenotip, di mana bulat kuning ada 9, bulat hijau ada 3, keriput kuning ada 3, dan keriput hijau ada 1. Sehingga perbandingan fenotip F2 atau keturunan kedua adalah 9:3:3:1. Agar kalian lebih memahami, silakan kalian kerjakan latihan 2 tentang persilangan di hibrid berikut. Nah, adik-adik, berikutnya kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Yang pertama, pewarisan warna kulit. Warna kulit dikode oleh banyak gen A besar, B besar, dan C besar. Gen yang mengode pembentukan pigmen kulit disebut pigmen melanin, di mana gen A besar, B besar, C besar, C besar merupakan gen dengan kulit sangat gelap. Sedangkan A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil memiliki kulit sangat terang. Sedangkan A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil memiliki kulit sawo matang seperti kebanyakan kulit orang Indonesia. Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya pigmen melanin. Selanjutnya, pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Seseorang yang memiliki gen G besar, baik bergenotip G besar atau G besar G kecil, memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah. Sedangkan seseorang yang memiliki gen bergenotip G kecil memiliki tipe perlekatan cuping telinga melekat. Sekarang coba perhatikan cuping telinga kalian. Berikutnya, pewarisan bentuk rambut. Gen C besar dominan mengkode rambut keriting dan gen S resesif mengkode rambut lurus. Sedangkan rambut berombak memiliki gen C besar S kecil.
Coba perhatikan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi kalian. Pertumbuhan rambut pada dahi yang membentuk huruf V atau V dikode oleh gen dominan W besar atau W besar W kecil. Sedangkan pertumbuhan rambut pada dahi yang melengkung dikode oleh gen resesif W kecil. Nah adik-adik, ternyata buta warna itu merupakan kelainan yang dapat diwariskan. Buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik, biasanya antara merah, oranye, biru, dan hijau. Berikutnya, pewarisan kelainan hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan dengan ciri darah penderita sukar menggumpal ketika terjadi luka. Saat penderita hemofilia mengalami luka disertai pecahnya pembuluh darah, maka darah akan terus mengalir keluar dan sukar membeku, sehingga mengalami kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Nah adik-adik, berikutnya kita akan membahas penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Yang pertama, pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman. Tahukah kamu, padi varietas IPB 4S dan jagung varietas Dima 14 Batara itu merupakan tanaman hibrida unggul hasil persilangan. Padi hibrida dapat menghasilkan beras 30% lebih banyak daripada padi pada umumnya. Lebih tahan terhadap lahan kering, lebih pulen, lebih wangi, dan lebih cepat dipanen. Jagung hibrida Bima 14 dapat dipanen 95 hari setelah penanaman, memiliki tinggi kurang lebih 199 cm, tahan penyakit, buah besar dan berat, dan memiliki akar yang kuat. Selanjutnya, pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Nah adik-adik, ayam petelur jenis Plymouth Rock putih merupakan ayam hasil persilangan. Ayam broiler dari Amerika ini memiliki bulu putih keabuan, tubuh besar, daging lezat, dan mampu menghasilkan telur dengan baik. Ayam Plymouth Rock putih merupakan persilangan dari ayam Dominic dan ayam Black Cochin. Nah adik-adik, demikian video pembelajaran tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.